Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Binti Munawarah, mahasiswi PG PAUD semester 2 dari kampus STKIP Al-Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung. Saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan menceritakan sebuah novel yang berjudul Dunia Sopi. Dalam benak banyak orang, filsafat adalah ilmu yang mengawang-awang. Mengawang bisa berarti terlalu tinggi dan rumit, hingga tak mudah dicerna oleh orang kebanyakan. Tapi mengawang juga bisa berarti tidak realistis, konyol, dan kegiatan orang yang kurang kerjaan. Ketika dunia digerakkan oleh kesibukan mencari uang sebanyak-banyaknya dan diramaikan oleh hiruk-pikuk memburu kenikmatan karir, popularitas, dan kekayaan, filsafat tampak bagai verbalisme kosong, bagai daftar menu yang menawan tanpa ada makanannya. Novel filosofis ini adalah sebuah pengantar sangat strategis untuk khasanah filsafat. Dunia Sopi adalah kombinasi yang menawan dan mengasihkan antara lintasan sejarah gagasan-gagasan filosofis besar dengan pengalaman petualangan menelusuri misteri, peristiwa-peristiwa kehidupan. Pemikiran para filosof dapat membantu kita melihat struktur kenyataan dasar yang tadinya tersembunyi di balik permukaan. Gejala-gejala sehari-hari ibarat kamera foto ronsen, ia juga memungkinkan kita melihat keterkaitan baru antar segala hal, bagaikan melihat lingkungan kita dari ketinggian. Bagi dunia keilmuan, filsafat berguna untuk bersikap kritis terhadap asumsi-asumsi dasar yang biasanya digunakan tanpa dipertanyakan. Filsafat penting untuk menghindari bahaya kenaifan, empirik, teknis, yaitu anggapan seakan kehidupan dan manusia hanyalah soal data dan urusan teknis. Belajar filsafat membuat kemampuan reflektif kita senantiasa berdenyut. Segala hal akan digugat dan digugat ulang oleh refleksi kita sendiri. Refleksivitas memang bersifat self-canceling, alias gemar membatalkan pernyataan-pernyataan yang pernah dibuatnya sendiri. Sebenarnya, pikiran para filosof umumnya bersifat hipotesis, sebab omongan-omongan mereka itu menyangkut hal-hal yang terlampau dalam hingga tak mungkin dibuktikan, tapi hanya mungkin diargumentasikan. Misalnya, filosofis yang satu mengatakan bahwa hidup ini adalah proses menuju suatu tujuan yang jelas, sedangkan filosof lainnya mengatakan bahwa hidup ini adalah absurditas yang tak jelas tujuannya. Pada akhirnya, dalam dunia filsafat kita nyaris tak bisa menyebut pikiran orang filosof sebanyak total benar atau salah. Maka filosof purba seperti Plato dan Aristoteles pun dalam dunia filsafat tak pernah terasa kadaluarsa. Semua filosof selalu terasa tetap dan up to date. Dan kendati semua filosof besar mempunyai otoritas yang dikagumi, dunia filsafat pada dasarnya tidak melihat kebenaran berdasarkan otoritas. Patokannya hanyalah akal sehat dan pengalaman manusiawi konkret. Maka lebih tepat dikatakan bahwa dalam filsafat kebenaran adalah sekedar batas penalaran kita, batas sementara, dan batas yang sebenarnya bergerak terus memperluas diri juga, bagai langit batas lautan yang senantiasa mundur bergerak menjauh saat kita mulai berlayar. Belajar filsafat menuntut kita untuk berani dan tekun memasuki rimba peristilahan yang tak lazim. Setiap filosof menciptakan istilah-istilahnya sendiri, serta memaksa kita mengikuti penalaran-penalaran yang panjang dan pelik. Filsafat adalah cara cerdas bagi jiwa untuk tetap waras dan tumbuh berevolusi, terutama ketika dunia makin sakit dan sistem nilai kian terdegradasi. Dan kita memasuki sebuah novel yang berjudul Dunia Sopi. Taman Firdaus. Sopi adalah gadis berumur 14 tahun yang serba ingin tahu. Saat sedang perjalanan pulang dari sekolah, dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna. Mereka menceritakan robot,
Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Ketika sampai di depan pasar swalayan, mereka berpisah. Sophie tinggal di daerah pinggiran kota dan jaraknya dari sekolah hampir 2 kali lebih jauh daripada rumah Joanna. Saat awal bulan Mei, di beberapa kebun pohon-pohon buah dikelilingi dengan bertandan-tandan dafodil. Ketika Sophie membuka pintu gerbang halamannya, dia memandang kotak surat. Biasanya ada banyak surat sampah dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Dan seringkali ada beberapa surat dari bank untuk ayahnya. Tetapi ayah Sophie bukanlah seorang ayah yang biasa. Ayah Sophie adalah seorang nahkoda sebuah tanker minyak besar dan selalu bepergian hampir sepanjang tahun. Selama beberapa minggu, ketika dia berada di rumah, dia akan sibuk ke sana kemari untuk membuat rumah itu enak dan nyaman bagi Sophie dan ibunya. Ada sebuah surat di kotak surat, dan itu adalah untuk Sophie. Pada amplop putih tertulis Sophie Amundsen, 3 Clover Close. Itu saja, tidak disebutkan siapa pengirimnya dan perangkonya pun tak ada. Setelah Sophie menutup pintu gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secari kertas yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya, setelah Sophie menutup pintu gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secari kertas yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya, siapakah kamu? Tidak ada yang lain, hanya 2 kata itu saja yang ditulis tangan dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar. Lalu dia melihat amplop itu lagi. Surat itu jelas untuknya. Lalu, siapakah yang memasukkannya ke dalam kotak surat? Setiap kali ibunya Sophie tidak enak hati, dia akan menyebut rumah yang mereka tinggali itu adalah sebuah kandang. Sophie memang suka memelihara binatang. Sophie memelihara 3 ekor ikan mas yang ia beri nama Gold, Red, dan Black. Dan dia mempunyai 2 ekor burung parkit yang diberi nama Smith dan Small. Dan 1 ekor kura-kura darat yang bernama Govinda. Dan si kucing pirang yang bernama Serkan. Semua binatang itu diberikan kepadanya untuk menghibur ibunya, mengingat bahwa ibunya selalu baru pulang kerja menjelang senja dan ayahnya yang sangat sering bepergian berlayar ke seluruh penjuru dunia. Setelah itu, Sophie duduk di bangku dapur dengan surat misterius di tangannya. Surat yang bertuliskan "Siapakah kamu?" membuatnya selalu bertanya-tanya. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksud surat itu. Tiba-tiba dia ingat bahwa ayahnya dulu ingin memberinya nama Lilemore. Sophie membayangkan dirinya bersalaman dan memperkenalkan dirinya sebagai Lilemore. Namun, itu semua tidak benar. Kemudian dia pergi ke kamar mandi, masih dengan surat aneh itu di tangannya. Dia berdiri di depan cermin dan menatap matanya. "Aku Sophie Amundsen," katanya. "Kamu siapa?" Sophie bertanya pada gadis yang ada di dalam cermin itu. Tapi dia tetap tidak memberi tanggapan, tapi merasa sedikit bingung apakah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan itu. Sophie sering merasa tidak puas dengan penampilannya. Orang lain sering bilang dia memiliki sepasang mata yang indah berbentuk buah almond, dan hidungnya yang terlalu besar dan mulutnya agak lebar, dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya, dan rambut yang lurus yang tidak mungkin bisa diapa-apakan. Kadang ayahnya akan membelai rambutnya dan menyebutnya gadis dengan rambut jerami. Tapi kadang-kadang Sophie menganggap dirinya jelek, sehingga dia bertanya apakah dia terlahir cacat. Ketika Sophie mulai memikirkan hidup dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya. "Aku berada di dunia sekarang," pikirnya. "Tapi suatu hari aku akan pergi. Adakah kehidupan sesudah kematian?" Ini adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh Sophie. Belum lama, nenek Sophie meninggal, kurang lebih 6 bulan. Sophie selalu merasa rindu kepada neneknya. Sophie berdiri di atas kerikil seraya berpikir. Dia berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup agar dia dapat melupakan bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Tapi itu mustahil.
Sophie sangat berkonsentrasi pada kehidupannya sekarang. Pikiran tentang kematian pun memasuki benaknya. Hal yang sama terjadi sebaliknya, hanya membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari orang pasti mati. Maka dia sangat bersyukur dia masih bisa hidup. Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang di baliknya. Dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi, semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya. Sophie ingat nenek mengatakan sesuatu semacam itu pada hari ketika dokter menyatakan dirinya sakit. Baru kali ini aku menyadari betapa berharganya kehidupan ini, katanya dalam hati. Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa berharganya kehidupan itu. Sophie terperanjat ketika mendapati bahwa di situ terdapat sebuah amplop putih lain, persis seperti yang pertama. Tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong ketika dia mengambil amplop pertama. Amplop ini bertuliskan namanya pula. Dia merobek amplop itu hingga terbuka dan meraih selembar catatan yang ukurannya besar. Dari mana datangnya dunia? Tulisan dari surat itu. Aku tidak tahu, pikir Sophie. Tentunya tidak ada orang benar-benar tahu. Surat-surat misterius itu telah membuat kepala Sophie pusing. Dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarangnya. Sarang itu adalah tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia. Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah taman luas dengan banyak bunga, semak-semak pohon, berbagai jenis buahan, halaman berumput dengan sebuah peluncur dan paviliun kecil yang dibangun ketika kakek mereka kehilangan anak pertama mereka beberapa minggu setelah dilahirkan. Nama anak itu Mary. Pada pusaranya tertulis kata-kata, "Mary kecil mendatangi kami, menyalami kami, dan pergi kembali." Bagi semua orang kecuali Sophie, pagar tanaman kuno itu sama tak bergunanya dengan kandang kelinci di ujung taman lain itu. Namun itu hanya karena mereka belum menemukan rahasia Sophie. Dengan menggenggam kedua amplop di tangan, Sophie berlari melintasi taman, merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu. Dari sana, ia dapat melihat keluar melalui lubang pengintip kecil di sela-sela ranting dan dedaunan. Sophie selalu menganggap taman itu merupakan dunia tersendiri. Setiap kali mendengar tentang Taman Firdaus yang diceritakan dalam Bible, dia seperti diingatkan untuk duduk di sarangnya. Topi pesulap. Sophie yakin dia akan mendapat kabar dari penulis tanpa nama itu. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang surat-surat ini kepada siapapun. Dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang ketika dia membuka kotak surat itu. Mula-mula dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Ketika menutup pintu gerbang, di belakangnya dia mendapati namanya sendiri tertera di atas salah satu amplop besar. Sewaktu membaliknya, dia melihat tulisan di bagian belakang, "Pelajaran filsafat, hati-hati." Apakah filsafat itu? Apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada seseorang yang sedang kelaparan, maka jawabannya adalah makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, jawabannya adalah kehangatan. Jika kita ajukan pertanyaan yang sama kepada orang yang merasa kesepian dan terasingkan, jawabannya barangkali adalah ditemani orang lain. Namun, jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini telah terpuaskan, masih adakah sesuatu yang dibutuhkan semua orang? Para filosof menganggapnya ada. Mereka yakin bahwa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata. Sudah pasti semua orang membutuhkan makanan, dan setiap orang membutuhkan cinta dan perhatian. Namun, ada sesuatu yang lain. Lepas dari semua itu, yang dibutuhkan setiap orang yaitu mengetahui siapakah kita dan mengapa kita ada di sini. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosof. Contohnya,
Bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehendak atau makna di balik apa yang terjadi? Adakah kehidupan setelah kematian? Pada dasarnya, tidak banyak pertanyaan filosof yang harus diajukan. Kita sudah mengajukan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang penting, namun sejarah memberi kita banyak jawaban yang berbeda untuk setiap pertanyaan, maka lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya. Makhluk aneh. Bukankah pernah kukatakan bahwa satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu? Mitos-mitos. Tidak ada surat untuk Sophie. Keesokan harinya, di sepanjang hari yang rasanya tak berkesudahan di sekolah itu benar-benar membuatnya bosan. Dan kemudian sebuah amplop coklat dengan namanya tertera di sana. Setelah meninggalkan tas sekolah dan semua surat lainnya di dalam rumah, Sophie berlari menuju sarang. Dia menarik keluar halaman-halaman itu dan mulai membacanya. Gambaran mitologis dunia. Banyak yang harus kita lakukan, maka kita akan mulai tanpa menundanya lagi. Yang kita maksud dengan filsafat adalah cara pikir yang sama sekali yang baru berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Hingga masa itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh manusia dijawab sebagai agama. Penjelasan-penjelasan agama ini disampaikan dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos. Mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya. Para filosof alam. Ketika ibunya pulang kerja sore itu, Sophie sedang duduk di peluncuran, memikirkan kaitan yang mungkin pelajaran filsafat. Ibunya memanggil dari ujung taman itu. Sophie, ada surat untukmu. Itu adalah salah satu amplop putih kecil. Ketika Sophie naik ke kamarnya, dia menemukan 3 pertanyaan lagi. Adakah zat yang besar yang menjadi bahwa untuk membuat segala sesuatu? Dapatkah air berubah menjadi anggur? Bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak? Sophie menganggap pertanyaan itu sangat aneh, tapi bagaimanapun ketiganya terus berdengung di kepalanya sepanjang malam. Proyek para filosof. Aku akan mengemukakan garis besar cara pikir orang-orang menyangkut filsafat dari Yunani kuno hingga zaman kita sekarang. Namun, kita akan menempatkan segala sesuatunya dalam tataan yang benar. Karena beberapa filosof hidup pada zaman yang berbeda dan barangkali dalam kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan kita, sebaiknya kita harus berusaha untuk mengetahui. 3 filosof dari Miletus. Filosof pertama yang kita kenal adalah Thales, yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Dia berkelana ke banyak negeri termasuk Mesir, di mana dia dikatakan pernah menghitung hingga sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya. Dia juga dikisahkan pernah mengamalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum Masehi. Filosof kedua yang kita dengar adalah Anaximander, yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales. Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Filosof yang ketiga dari Miletus adalah Anaximenes, kira-kira 570 sampai 526 sebelum Masehi. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau asap. Demokritus. Sophie meletakkan kembali seluruh halaman ketikan dari filosof tak dikenal itu ke kaleng kue dan memasangkan tutupnya. Dia merayap keluar dari sarang dan berdiri sejenak memandang ke seberang taman. Dia memikirkan apa yang terjadi kemarin. Ada satu lagi amplop putih. Seperti Sophie mulai melihat pola pengiriman itu.
Setiap sore dia akan menemukan sebuah amplop besar. Sementara dia membaca isinya, sang filosof akan menyelinap ke kotak surat dengan amplop putih kecil lainnya. Dia naik ke kamarnya dan membuka amplopnya. Membuka amplop, hanya ada satu pertanyaan hari ini. Tetapi yang ini lebih konyol jika dibandingkan dengan 3 pertanyaan sebelumnya. Mengapa Lego merupakan mainan paling cerdik di dunia? Pada awalnya, Sophie sama sekali tidak yakin dia setuju dengan kalimat itu. Bertahun-tahun sudah sejak dia bermain-main dengan balok-balok plastik kecil itu. Lagi pula, dia tidak dapat memahami sama sekali kaitan apa yang mungkin ada antara Lego dan filsafat. Apalagi yang dituntut oleh orang dari sebuah mainan. Sophie memutuskan bahwa Lego memang dapat disebut mainan yang paling cerdik di dunia. Tapi apakah kaitannya itu dengan filsafat? Itu sangat tidak terjangkau oleh pikiran Sophie. Ketika Sophie tiba dari sekolah hari berikutnya, ada beberapa halaman lagi untuknya dalam sebuah amplop coklat besar. Dia membawanya naik ke kamarnya. Dia tidak sabar untuk membacanya, tapi pada saat yang sama dia harus memutuskan pandangannya ke kotak surat. Teori atom. Ketemu lagi denganku, Sophie. Hari ini kamu akan mendengar filosof alam besar yang terakhir. Namanya adalah Demokritus. Kira-kira 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia berasal dari kota kecil Abdera di pantai utara Aegea. Jika kamu mampu menjawab pertanyaan mengenai balok-balok Lego tanpa kesulitan, mestinya kamu juga tidak akan menemukan kesulitan untuk memahami apa proyek filosof ini. Lagi pula, balok-balok alam itu pasti kekal, sebab tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Dalam hal ini, dia setuju dengan Parmenides dan orang-orang Alea. Demokritus percaya bahwa alam terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga dan beragam. Menurut Demokritus, tidak ada desain yang sengaja dalam gerakan atom. Di alam segala sesuatu terjadi secara mekanis saja. Demokratis pernah mengatakan bahwa dia lebih suka menemukan penyebab alam yang baru daripada menjadi raja Persia. Selama membaca, Sophie memandang keluar dari jendela beberapa kali untuk mengetahui apakah koresponden misteriusnya telah muncul di kotak surat. Dia hanya duduk memandang ke jalan sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Pada saat yang sama, Demokritus telah memunculkan beberapa pertanyaan baru. Misalnya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara mekanis. Dia tidak mau menerima bahwa ada kekuatan spiritual dalam kehidupan, tidak seperti Empedodes dan Anaxagoras. Demokritus juga percaya bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Mungkinkah Sophie percaya dan yakin dengan hal itu? Dia tidak tahu, karena dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya. Terima kasih, sekian dari cerita tentang dunia Sophie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.